Spidol. Spider. Ini ada. Udah tahu mau 3 pertanyaan lagi. Sumpah sih. Kita kalau dapat Posito sama pasangan nomor 1 berapa? Jika tidak ada yang memperoleh 50% plus 1, pada tanggal 20 Juli itu KPU DKI akan memutuskan dilakukan pemungutan suara putaran yang kedua yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 20 September. Akan menyampaikan tentang mimpi-mimpi. Pemilihan Gubernur DKI 2012 menentukan masa depan kepemimpinan Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak seutuhnya didukung oleh warga Jakarta. Sebagian warga Jakarta memilih golput dan meninggalkan Jakarta di hari pemilihan gubernur 2012. Hasil penghitungan cepat Indobarometer dari sekitar 6.962.000 suara, persentase pemilih yang tidak menggunakan hak suara atau golongan putih mencapai 37,05%. Artinya, lebih dari 2.600.000 warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak datang ke TPS. Jumlah ini melebihi perolehan suara yang diraih calon gubernur DKI Fauzi Bowo Nahrawi yang berada di posisi kedua dalam perolehan suara 33,77%. Dari hasil penghitungan cepat diketahui, partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur DKI Jakarta hanya 62,95%, yang terdiri dari 61,14% suara sah dan suara rusak atau tidak sah sebanyak 1,8%. Jumlah golput terbesar di berbagai usia. Jakarta Selatan menempati peringkat teratas golput. Bahkan di TPS 003 Setiabudi lebih dari 329 warga tidak memberikan hak suaranya alias golput. Angka ini melebihi jumlah warga yang memberikan suara di TPS 03 hanya 246 suara. Akibatnya jumlah golput Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 naik sekitar 2,6%. Jika dibandingkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2007, golput sebesar 34,59%. Calon independen yang seharusnya dapat menjadikan pilihan alternatif bagi golput, ternyata sebagian besar warga lebih memilih golput. Sebagian warga Jakarta lebih memilih untuk berlibur keluar kota seperti Bandung. Persetujuan anggaran gedung KPK menggantung lagi dengan dalih reses atau libur. Mulai Senin depan, Komisi 3 DPR menunda pembahasan anggaran itu hingga masa sidang selanjutnya, September mendatang. Kata komisi yang membidangi hukum ini, penundaan adalah hukuman untuk KPK karena belum menuntaskan deretan kasus korupsi besar. Bukan semata-mata karena nih aku mobilisasi dukungan dari masyarakat, DPR harus memaksakan, harus dipaksa untuk mengikuti itu. Enggak juga, karena kita kan di dalam raker terbuka dan masyarakat tahu sebetulnya DPR atau terutama Komisi 3 menunggu janji-janji mereka pada saat menjanjikan atau terutama pada saat pemilihan komisioner ya. Pembahasan anggaran kan masih berjalan. Kan KPK juga tidak mau pembahasan anggaran itu di bypass sebagaimana masuknya anggaran pada tahun 2008 kan. Karena itu yang tidak berdasarkan saran dan petunjuk KPK juga. Tidak boleh anggaran itu tidak dibahas di komisi, ini udah betul. Komisi 3 masih membubuhi tanda bintang pada pengajuan dana pembangunan gedung KPK senilai lebih dari 200 miliar rupiah.
Jengkel belum dihapusnya tanda bintang itu, Koalisi Rakyat Yogyakarta Saweran Koin untuk KPK mengirim penghapus dan cotton bud untuk Komisi 3 DPR. Koordinator aksi menyatakan tindakan itu sekedar harapan rakyat agar Komisi 3 DPR RI mendengar suara rakyat dan segera menghapus tanda bintang pada anggaran tersebut. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Tim Liputan Metro TV. Sebenarnya apa kalau biasa orang Bali gitu? Iya. Kalau orang kaos kelas 3. Dapat undangan juga sih ya. Mama diundang, datang lah kita. Itu, iya. Pas di hidung. Senyum gitu. Senyum. Jangan ngerenyit. Ancam bahwa pasal 82 itu adalah pidana penjara dan denda dan kemudian didiskualifikasi. Tentu saja ini kan bisa saja membuat orang takut untuk melakukan perbuatan. Nah, ini yang kedua, kampanye harus kita lakukan kembali. Dan kemudian harus kita berikan sanksi kalau memang benar-benar melakukan. Tinggal 2 orang lagi kok, 2 pasangan calon nanti. Kalau 2 pasangan calon ini salah satu melakukan praktek politik uang dan kemudian menjanjikan pemilih dengan memberikan uang sehingga pemilih terganggu, terpengaruh, maka ancamannya tadi saya sebutkan sangat maksimal, diskualifikasi. Bapak meninggalkan identitas? Sudah ya, Pak De, udah. Bapak langsung aja. Sudah ya, kenal sama Dendi Prasetya juga. Iya, sekjen saya dia. Ini di sini ya, Kak. Di sini ya. Ntar apa materi hukumnya biar aja ya. Apa? Soal Al-Qur'annya. Apa? Soal apa hari? Pak Zul. Pak Zul ya, soal Al-Qur'annya, Pak.